mengatasi ketakutan kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal, mungkin sangat banyak, yang membuat kita ketakutan. Kekurangan sumber-sumber daya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, tekanan kehidupan, sakit penyakit yang parah, kematian, konflik-konflik yang berkepanjangan dan semakin meluas, dan lain sebagainya. Kita merasa perlu bukan hanya mengatasi apa yang membuat kita ketakutan, tapi kita juga merasa perlu untuk mengatasi ketakutan-ketakutan itu sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Dalam Mazmur 23, orang beriman atau sang pemazmur yang sering diidentifikasi sebagai Daud berbagi dengan kita. Tuhan adalah gembalaku, kata pemazmur. Yehuwa Roi, Tuhan adalah gembalaku. Dengan mengatakan itu, saudara, pemazmur sedang mengungkapkan keyakinannya. Keyakinan itu adalah pusaka hidupnya yang paling berharga. Ia menjalani hidupnya dengan keyakinan itu. Bahkan di perbatasan antara yang fana dan yang abadi, saat jiwa akan meninggalkan kefanaan yang terbatas menuju keabadian yang tidak terbatas, keyakinan tersebut mengobarkan kerinduan hatinya yang terdalam. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa, katanya. Wasyafti bebet Yehuwa laorek yamim. Wasyafti bebet Yehuwa laorek yamim. Ayat 6. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Adapun hidup sang pemazmur, saudara, penuh liku. Ia pernah mengalami datangnya pasang naik dan pasang turun yang silih berganti dalam kehidupannya. Ia tahu apa itu tekanan hidup, yakni berbagai persoalan yang membuatnya gamang dan galau, bahkan memojokkannya ke sudut-sudut gelap rasa frustrasi. Jelas, ia tidak selalu berjaya dalam hidupnya. Ia tidak selalu menang. Ia pernah jatuh, mengalami kegagalan dan kekalahan. Tapi setiap kali ia jatuh, setiap kali ia mengalami kekalahan, setiap kali ia mengalami kegagalan, ia sanggup bangkit kembali, berdiri lebih kukuh, dan melangkah lebih tegap. Sebab, katanya, Tuhan menyegarkan jiwaku. Atau, Ia, Tuhan itu, memulihkan jiwaku. Nafsi Yeshufef. Nafsi Yeshufef. Jiwaku, Ia pulihkan. Ayat 3. Saudara, di samping menjalani hidup yang penuh liku, pemazmur juga mengalami apa artinya vivere pericoloso, hidup menyerempet-nyerempet bahaya. Bukan karena ia memiliki jiwa petualang, ia juga bukan orang yang nekat, tapi kesetiaannya kepada Tuhan, komitmennya untuk melaksanakan amanat atau tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, tak jarang membuatnya harus berhadapan dengan bahaya yang teramat besar. Ya, bahaya yang mengancam nyawanya.
Itulah yang disebutnya lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Begei Salmawet. Begei Salmawet. Lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut atau lembah bayang-bayang kematian. Ayat 4. Yang dibayang-bayangi oleh maut, yang dibayang-bayangi oleh kematian. Tetapi ia yakin, dan keyakinannya adalah Tuhan adalah gembalaku, Yehuwah Roi. Dan keyakinan itu telah membangkitkan keberaniannya, saudara. Itulah sebabnya ia berkata, aku tidak takut bahaya. Atau aku tidak takut kepada yang jahat. Lo ira ra. Lo ira ra. Aku tidak takut bahaya atau aku tidak takut kepada yang jahat. Ada permainan kata yang indah di sana, saudara. Yehuwah Roi telah membuatnya. Lo ira ra. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak takut kepada yang jahat. Saudara, pemazmur meyakini bahwa Tuhan gembalanya itu menyertainya. Engkau besertaku, Ata imati, engkau besertaku, engkau bersamaku. Ayat 4. Itu berarti sang gembala ada bersama-sama dengan dirinya. Tuhan hadir dalam hidupnya. Tuhan memimpin hidupnya. Baik ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Maupun ke lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Batka umis anteka hema yenachamuni. Batka umis anteka. Gadamu dan tongkatmu, hema, itulah yenachamuni yang menghibur aku. Ayat 4. Dengan gada, gembala menghadapi binatang buas yang mengincar dombanya. Dengan tongkat, gembala mengarahkan domba-dombanya supaya tetap berjalan di jalan yang seharusnya. Dengan tongkat, gembala mendekatkan domba-domba itu kepadanya. Pemazmur, saudara, mengalami kehadiran dan pimpinan Tuhan yang melindunginya dari yang jahat dan mengarahkannya, termasuk menghajar dan mendisiplinkannya. Saudara, pemazmur mengalami kehadiran dan pimpinan Tuhan yang memelihara, ayat 1b, yang memulihkannya, ayat 2. Pemazmur juga mengalami kehadiran dan pimpinan Tuhan yang mengantarnya pada perdamaian. Luar biasa ia berkata kepada Tuhan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Atau engkau menyiapkan di hadapanku sebuah meja perjamuan saat aku ada di tengah pertikaian. Teks Ibrani ta'arok lefanai shulkan neget sorai. Ayat 5a. Ta'arok lefanai sulkan neget sorai. Engkau menyiapkan di hadapanku sebuah meja perjamuan saat aku ada di tengah pertikaian. Bisa dibayangkan, saudara, pihak-pihak yang bertikai dengan dirinya kemudian duduk semeja dengannya untuk makan bersama dia dengan damai. Mereka pun berpesta, rekonsiliasi. Pemazmur sangat bersukacita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh limpah, katanya. Ayat yang kelima. Saudara, pengalaman dan pengenalan akan Tuhan sebagai gembala membuat pemazmur berani meyakini kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Atau boleh kita terjemahkan, pasti kebaikan dan kasih setia akan mengikutiku seumur hidupku. Atof wakeset, pasti atof kebaikan, wakeset dan kasih setia. Kebaikan dan kasih setia siapa? Kebajikan dan kemurahan siapa?
kasih setia, dan kebaikan, kebajikan, dan kemurahan Tuhan. Atova chesed yardefuni kalnya mechayai. Pasti kebaikan dan kasih setia akan mengikutiku seumur hidupku. Ayat 6a. Saudara, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala kita. Ia hadir dan memimpin hidupku. Ia hadir dan memimpin hidup kita, hidup saudara dan saya. Ia memelihara dan memulihkanku. Ia memelihara dan memulihkan saya dan saudara. Ia memelihara dan memulihkan kita. Ia mendamaikanku dengan musuh-musuhku. Ia mendamaikan kita dengan musuh-musuh kita. Ya Allah sanggup melakukannya. Kebaikan dan kasih setianya akan mengikuti kita. Jika demikian, saudara, bukankah kebenaran ini menolong kita, meyakinkan kita bahwa karena Allah adalah gembala kita, kita dapat mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Di dalam Yesus Kristus, saudara, kita boleh meyakini sepenuhnya sebuah kebenaran yang pasti bahwa Allah bersedia menjadi gembala kita. Bahkan Yesus Kristus, gembala agung, gembala yang baik bagi kita, telah menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kita, untuk memberikan hidup yang baru bagi kita. Hidup dalam segala kelimpahannya, hidup dalam anugerah Allah. Mari kita sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran ini, mengimaninya, meyakininya, mempercayainya, dan terus jalani hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Terpujilah Allah.